Apakah seorang narsisis bisa berubah? Sebelum menjawab ini, saya harus mengingatkan lagi bahwa narsisis adalah seseorang dengan kepribadian yang narsisistik, di mana ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah merasa diri paling penting, paling hebat, paling spesial dari semua orang, haus akan sanjungan atau puja-puji, menuntut untuk diperlakukan spesial dan menjadi pusat perhatian, arogan, manipulatif, minim empati, anti kritik, sangat iri, dan suka mengeksploitasi orang lain. Nah, ini semua terbentuk di dalam dirinya bukan 1 bulan, 2 bulan, atau karena situasi-situasi tertentu. Tetapi itu semua dibentuk di dalam dirinya menjadi satu kepribadian dari sejak masa kecil. Ya, apa saja faktor yang membuat seseorang bisa menjadi seseorang yang memiliki kepribadian narsisistik? Ada beberapa faktor. Bisa jadi faktor bawaan lahir, bisa juga karena orang tua yang narsisistik, bisa karena pola asuh, bisa karena trauma abuse atau trauma pelecehan yang pernah dia alami di masa kecil. Dan keempat faktor ini bisa mix, bisa campur ya, atau diantaranya. Tetapi menurut para ahli, yang dominan membuat seseorang terbentuk menjadi seorang narsisis itu adalah pola asuh. Walaupun faktor lain bisa ikut di dalamnya, ya. Nah, jadi seseorang bisa menjadi seorang narsisis itu adalah proses yang panjang, ya, dari sejak masa kecil berkembang hingga dia dewasa. Nah, kita bisa menilai seseorang itu adalah seorang narsisis itu setelah dewasa, begitu, ya. Jadi kalau anak-anak kan memang cenderung untuk egois ya. Kalau anak-anak cenderung untuk cemburu kepada saudaranya atau temannya gitu. Nah, tetapi bagaimana orang tua mengasuh atau melakukan pola asuhnya kepada anak-anak dari sejak masa kecil itu sangat mempengaruhi pembentukan pola kepribadiannya, ya. Nah, saya sudah pernah bahas juga pola asuh yang seperti apa sih yang membuat seseorang menjadi seorang narsisis itu? Nah, apa yang mau saya katakan adalah seorang narsisis sulit untuk berubah. Ya, artinya proses yang panjang itu tidak bisa kemudian kita ubah. Katakan misalnya 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Tetapi semua ciri-ciri atau perilaku-perilaku narcissistic personality di dalam diri narsisis itu bisa diminimalisir. Jadi jawabannya bukan diubah tetapi diminimalisir, ya. Itu pun bisa diminimalisir dengan syarat. Syaratnya bahwa si narsisis menyadari, mengakui bahwa perilaku-perilakunya cenderung adalah hal yang tidak baik, hal yang salah, menyakiti, merugikan orang lain. Itu dulu, menyadari dan mengakui dulu bahwa dia punya perilaku-perilaku yang salah. Kemudian yang kedua, dia harus berkomitmen untuk mau meminimalisasi itu. Jadi dia kalau sudah menyadari itu buruk, itu salah, maka dia berkomitmen. Setelah berkomitmen, maka dia harus berjuang untuk melatih dirinya setiap hari, ya. Dan ini sangat tidak mudah. Caranya bagaimana? Dia harus menuliskan pengakuan-pengakuannya. Dalam hal apa dia telah menjadi sangat begitu egois, sangat mementingkan diri sendiri, bahkan cenderung untuk manipulatif, merugikan orang lain demi bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan seterusnya. Kemudian perlu ditulis juga hal-hal apa yang biasanya men-trigger, atau yang merangsang, atau yang dengan mudah membuat dia akan cepat bermanipulasi untuk satu hal tertentu, demi membela diri atau demi menjaga image-nya yang tadi. Nah, jadi ini adalah usaha-usaha yang harus dilakukan dengan perjuangan. Pastinya harus banyak berdoa supaya dengan kuasa Tuhan bisa menolong untuk bisa meminimalisir itu, dan kemudian komitmen yang kuat dan pertolongan orang-orang di sekitar untuk meyakinkan bahwa dia bisa menjadi lebih baik. Nah, itu yang bisa saya berikan jawabannya. Tetapi satu hal pesan saya untuk semua orang yang ada dalam hubungan dengan narsisis yang masih bersama, turunkan ekspektasi Anda. Jangan berharap tinggi-tinggi supaya seorang narsisis kemudian bisa menjadi jauh lebih baik.
Karena itu akan membuat Anda sangat kecewa dan kemudian itu akan membuat Anda masuk ke dalam manipulasi-manipulasi si narsisis lebih dalam lagi, ya. Jadi salah berharap. Harus berharap, tetapi saya katakan turunkan ekspektasi Anda. Jangan tinggi-tinggi. Kalau Anda mau mengharapkan mujizat dari Tuhan, siapa saja boleh, silahkan. Karena mujizat Tuhan bisa terjadi kepada siapa saja, tetapi ingat, ketika kita harus realistis, maka Anda harus punya persiapan-persiapan sehingga Anda tidak mengalami kerusakan mental dan tidak mengalami masalah secara fisik. Karena semua orang yang ada dalam hubungan dengan seorang narsisis cenderung untuk mengalami abuse, ya. Cenderung, ya. Oleh karena itu, Anda harus bisa memperlengkapi diri dengan baik dan Anda bisa menghadapinya dengan cukup baik.